Dan itu penting-penting. Dan saya bilang ke Ajis dan Bahtia, saya lebih memilih datang ke malam saja. Sebab acara begini oleh anak muda sedikit yang mau melakukannya, dan yang sedikit itu adalah orang-orang yang terpilih. Bulan Saya baca puisi dari sebuah buku yang berjudul Uniknya Rasa, ditulis oleh seorang guru yang bernama Imam Fatima, dan saya editornya. Bisa saya baca lebih dari satu. Padamu aku jatuh cinta berkali-kali. Saya persembahkan puisi ini untuk Bahtia sekarang. Ya. Hanya padamu aku bisa jatuh cinta berkali-kali, tentang apa saja yang kau miliki. Dan di beberapa waktu kau lebih kuat dari cara Romeo mencintai Juliet, lebih dahsyat dari cara Majnun menampak hati lain. Di bawah langit yang cerahnya berlipat-lipat itu, kau melantunkan puisi dan sepenggal lagu lama mengiringi. Suara merayu-rayu emosi, menenggelamkan kata-kata. Aku jatuh cinta setiap tarikan nafasmu, dan aku memelukmu dalam meriang hati, bergembira bersama puisi. Suatu sore, saat matahari berpamitan pada bumi, kau menceritakan kehidupan dengan kedalaman kata-kata yang hebat. Sungguh, kau tidak sekedar kekasih, tetapi adalah guru dalam kehidupanku. Dan aku jatuh cinta kembali antara laut, matahari, ombak, dan pantai. Hanya padamu aku bisa jatuh cinta berkali-kali, bahkan mungkin setiap hari. Kau cerdas mengatakan rindu tanpa kata rindu. Kau hebat mengungkapkan cinta tanpa kata cinta. Kau matang mengatakan sayang tanpa kata sayang. Kau cekatan membuatku bahagia tanpa harus membuatku tertawa melulu. Kau menyulut perasaanku yang bercampur satu dalam kisah kita. Dan aku jatuh cinta lagi dan lagi. Hanya padamu aku bisa jatuh cinta berkali-kali, walau cinta itu tetap saja sekali, ya, hanya untukmu. Maros September 2020. Lama tidak baca puisi. Masih puisi yang masih saya persembahkan untuk Bahtia sekarang. Saya suka puisi ini karena banyak puisi cinta.
Tidak apa-apa. Lanjut. Bintang. Seberapa rindu yang kau punya? Aku ingin bertanya, seberapa rindu yang kau punya? Bisakah kau menaruh wajahku saat kau begitu sangat jauh seperti aku melakukan? Aku ingin bertanya, sekuat apakah rindu yang kau punya? Bisakah kau meninggalkan rutinitasmu dan membacakan puisi untukku di tengah padang seperti aku memperlakukan rinduku padamu? Aku ingin bertanya, sedalam apakah rindu yang kau punya? Bisakah kau masuk dalam pikiranku dan merubah alur pikirku seperti aku melakukannya saat aku betul-betul rindu? Aku bahkan bisa membangunkanmu dari tidur lelapmu. Jika rindumu tak sekuat yang aku punya, mungkin kata sayang kau tak perlu ucapkan berlebihan. Jika rindumu tak sekuat rinduku, mungkin diamlah dulu dalam rindu itu sendiri. Jika rindumu biasa-biasa saja, ku katakan cintamu juga biasa-biasa saja. Ku katakan ini agar kau tahu betapa aku mencintai dengan sungguh-sungguh, persis seperti yang kau katakan padaku setiap waktu, setiap saat. Sudian April romantis. Terima kasih panitia. Bahagia rasanya bisa membaca puisi di sini, dan saya yakin bahwa saya sungguh-sungguh bahagia pulang sebentar. Terima kasih. Salam kita pada salam. Ada yang betul? Ya, itulah tadi penampilan baca puisi dari Lori Hindrajaya yang sangat luar biasa membacakan beberapa puisi yang sangat hebat. Dan tentunya teman-teman yang ada pada malam hari ini tentunya juga memiliki bakat seperti membaca puisi. Kepada dari Lori Hindrajaya kami banyak ucapkan terima kasih atas waktunya yang sempat hadir pada kegiatan malam saja kali ini. Kemudian penampilan selanjutnya kami undang dengan hormat kepada Daiko Kapenda. Kami persilakan untuk menampilkan baca puisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih atas undangan dari panitia. Saya sebenarnya agak mikir apalah saya ini harus menghadiri acara luar biasa seperti ini. Saya hanya seorang yang tinggal di antara pematang sawah yang sebentar lagi akan jadi orang-orang sawah. Saya mau mencoba mengolah sukma, tidak dengan membaca sajak saja, tapi saya upayakan bahwa pemilik atau penulis dari sajak ini tidak kecewa dengan saya mewakilinya. Sebelumnya saya mengirimkan Al-Fatihah untuk penulisnya yang Srenta dari Nusantara Batu dan Jakarta. Di sini saya awalnya dari beberapa penyair mengolah teknik baca puisi.
Sudah sekian lama, sudah berbulan-bulan, sudah bertahun-tahun, sudah berabad-abad. Melewati kebulan debu, melewati angin panas, melewati serdadu dan algojo, melewati anjing-anjing. Aku memburu berburu ke atas sepeda Mercedes mencari sumbamu dan sumpahku yang telah lenyap. Telah bersama Nusantara Bila Jakarta 1998. Ya, itulah tadi penampilan dari Daiku Hendra Cipta yang menampilkan baca puisi yang sangat luar biasa, termasuk penampilan Olah Sukma. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Daiku Hendra Cipta untuk penampilan yang tadi yang sangat luar biasa. Maka penampilan selanjutnya yakni dari Saudari Indah menampilkan monolog Aku Si Pocong. Selamat menyaksikan. Enak jadi kalian. Kalian bisa melakukan apa yang kalian mau. Sedangkan aku si kosong, anak yatim piatu. Hidupku sudah sungguh suram. Aku memiliki keluarga
Melangkah ke penampilan selanjutnya, kami undang berhormat kepada Daengku Rashid Junaidi untuk mewakili penampilan bersama. Kami persilakan. Dan Rashid Junaidi atau biasa dipanggil atau yang biasa disebut Deng Acis ini juga merupakan salah satu guru saya yang pernah mengajar saya untuk monolog seperti itu. Kepada Daengku kami persilahkan. Makasih. Sedih kalau gitu mah. Baik, dari banyak perwakilan tadi, biarkan saya tidak mewakili seseorang. Ini puisi khusus ya. Kalau tadi spesial buat pakaian saja, ini spesial puisi untuk istriku. Ayat satu puisi dari Allah yang judulnya 0222. Sepasang sepatu gelap dan malam itu tentu tak melak. Aku terbaring dengan pintu yang terkunci, kemana sangat jauh dan garis pantai dan lelaki yang membelai-belai. Aku terbaring dengan pintu yang terkunci, kemana sangat jauh dan garis pantai dengan lelaki yang lemah-lemah. Tapi di kepalaku adalah lorong di pasar yang sempit, dengan kantongan plastik yang bergesekan dan serapan kampanye, dengan serapan kampanye yang mendesing, juga dengan sangkap gol yang berkali-kali. Kambing, ku tahu kau masih di situ. Kambing, ku tahu kau lelaki yang bersetia pedagang mangga dan angin biasa saja melihat pada berjalan. Mungkin juga kucing yang meraung jantung dan gelas kopi yang tinggal setengah. Katakan padanya, musimku serentak baik. Aku butuh alat seling, bukan radio, juga serentak kecil untuk kepalaku yang penuh hujan. Aku masih terbaring dengan memeluk telepon dengan sepatu gelap dan malam mengencang kesletakkin serah mengeri dan pintu tetap kunci. Kambing, ku tahu kau masih di situ, mencintai dengan mangga dan sedih di atas meja. Mainkan lagu senja dengan Aladino, karena serentak lagi di lenganmu akan kudara sejak tersesat.
Pagi 2 Juni 2011. Terima kasih. Itulah tadi sambutan pembacaan puisi dari Ibu Dekacis. Dan kami ucapkan banyak terima kasih untuk penampilannya dari. Oke, penampilan selanjutnya kita sambut dari Halimah menampilkan pembacaan puisi. Kepadanya kami persilakan. Dan sembahyang dalam karunia Ahmadul Yossi Fatah. Walau kau bungkam suara azab, walau suruh rumah Tuhan, aku rumputan takkan berhenti sembahyang. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tobat menyambut luas pada tubuhku bergoyang-goyang, tapi tetap teguh dalam sembahyang. Akarku yang mengurat di bumi takkan berhenti mengucap salawat Nabi. Sembahyangku sembahyang rumputan, sembahyang penyerahan jiwa dan badan yang rindu berbaring di pangkuan Tuhan. Sembahyangku sembahyang rumputan,
Sore izin saya menyapa dan berterima kasih Deku Kak Tori, beliau suhunya kita ini kesenian, Kak Ajis, Detiar, Kak Penda, selalu tampil menarik, Deku Kak Daya, Kak Man dan kawan-kawan. Nantiku terima kasih Nantiku peduli Maya. Kami rindu itu mempunyai nih, dan saya kira malam ini cukup memecah gumpalan itu. Terima kasih malam sajaknya. Izin saya menyampaikan puisi, satu puisi yang 1-2 tahunan ini saya mulai suka membaca puisi-puisi cinta, dan mohon maaf sekali mungkin ujungnya luka. Ya, saya terbiasa puisi tragedi, saya coba untuk berpuisi cinta yang luka. Destilasi Alkena, karya Wira. Pernah bahagia kita megah indah, tanpa sedikit pun gelisah. Saat lantunan rindu adalah alasan setiap pertemuan. Saat mencintaimu bukan hanya sekedar lamunan. Semua mendung sudah sudah. Mimpiku memuai hebat adanya ketiadaan. Aku tak pernah menyesal atas keputusanmu memilihnya. Yang aku sesalkan adalah tidak ada sedikit pun kesempatan bagiku membuatmu bahagia. Kesalahanku menjadikanmu alasan segala rindu. Waktu pun mengurai tetesan hujan menjadi bulir-bulir kenangan. Ia menusuk tanpa permisi membasahi nurani, merangkai menyusun kata dibicarakan oleh pegupuk, memaksa mata bekerja mengeluarkan kalimat pemuda derita. Degup jantung menyapu detik, menyuarakan penyesalan yang runtuh mengindik. Bukan perih yang aku ratapi, tapi pengertian yang tak pernah kau beri. Sadarlah, aku telah mencintaimu dengan terengah-engah, mencibir oksigen dengan menjadikanmu satu-satunya udara yang aku isikan mengisi di setiap rongga. Menghempas darah dengan namamu yang mengalir membuat jantungku berirama. Padamu aku jatuh hati, bahkan sebelum Tuhan merencanakan Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Kesalahanku tak pernah mencintai selain kamu. Tingkat sepi yang paling mengerikan adalah sepi dalam keramaian. Mengulik rasa secara primitif tanpa pernah mengenali dunia yang telah jauh mengalami perubahan. Bagaimana mungkin aku menjauh jika hanya padamu keangkuhanku menunggu? Bagaimana mungkin aku pergi jika bayangmu masih saja menghiasi mimpi? Bagaimana mungkin aku berpindah jika hanya padamu hatiku bisa bersinggah? Kesalahanku, isi doaku tak pernah selain dirimu.
puisi. Terima kasih. Saya sebenarnya sudah ingin menunggu kakak-kakak saya ya. Saya sudah beristri, kebetulan istri saya adalah bendahara umum saya saat saya masih menjadi ketua Perlima ya. Mulia, ini puisi hanya untuk mempertegas sebelum orang lain memasangkan cincin itu di jemari kekasihmu. Iya. Kita akan coba untuk memasangkannya. Spesial untuk orang. Itulah tadi penampilan yang sangat luar biasa dari Deku Miskohri Nur selaku Demisioner Ketua Umum UKM Seni Tanda Limaya Universitas Muslim Maros. Kami ucapkan banyak terima kasih dari untuk penampilan yang sangat luar biasa. Ya, ini saya kembangkan untuk sudah saya ini ya. Dia masih belajar sama sini lagi. Baik. Persembahan untuk kakak yang telah memberi kita, kakanda Astar Muiz Lemes. Al-Fatihah untuk beliau. Amin. Berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum.
Samad tadi seperti pendaya. Oh, sebenarnya saya penikmat puisi ya, bukan pembaca puisi itu. Jadi yang namanya bahwa kita harus terus berproses. Saya tahu betul bahwa dari saya di kalau kita mengalami proses yang sangat-sangat panjang untuk bisa, dan saya juga bertujuan untuk bagaimana juga sampai kepada apa yang telah dicapai oleh kakak-kakak saya. Baik, jadi saya juga akan mencoba ya untuk membacakan satu buah puisi dari Denny Januari dengan judul Cinta Tuhan Semata. Dengan pena ditulis namanya di kertas, belum lengkap tertulis lalu mengerubung tulisan itu. Dengan kapur ditulis namanya di batu, belum lengkap tertulis lalat kembali mengerubung tulisan itu. Dengan ranting ditulis namanya di pasir, belum lengkap tertulis lalat juga mengerubung tulisan itu. Dahulu dia terpaku. Apa yang salah dengan namaku? Apa yang salah dengan aku? Seolah berpusuk lalat hilang. Dahulu dia terpaku. Apa yang salah dengan namaku? Apa yang salah dengan aku? Seolah berpusuk lalat selalu. Damai melalui kasih. Begitu banyak harta yang dia dapatkan, begitu banyak pikiran yang dia sumbangkan, begitu banyak keringat yang dia korbankan. Mengapa kebaikanku tetap berpusuk? Ia datang seorang musuh bertanya, apa yang terjadi? Sang guru hanya menjawab, contohlah Rabia Adawiyah. Bulan berikutnya kita ditanya kembali, jawabannya sama. Renungkanlah Rabia Adawiyah. Penasaran, minggu depan ditanya kembali sama jawabannya. Bacalah Rabia Adawiyah. Damai bukan penugas sastra, bukan pula pembaca, bukan pula penjaga, namun tetap dicarinya Rabia Adawiyah. Dia dikasih sesuatu. Rabia Adawiyah seorang sufi wanita, 1300 tahun lalu ia punya era. Seorang hamba sahaya yang rajin beribadah. Ditemukannya potongan puisi mahakarya Rabia Adawiyah, berulang-ulang dibaca. Ya Tuhan,
jika aku menyembahmu karena inginkan surga. Tutuplah pintu surga bagiku jika aku menyembahmu karena takut neraka. Cemplungkanlah aku ke dalam neraka. Namun jika aku menyembahmu karena cintaku padamu, maka janganlah kau tolak cintaku. Namun berkata kamu, ini berada bentuk kata. Namun apa hubungan denganku? Apa hubungan dengan menata jahilkan? Berhari-hari ditemukannya puisi itu. Ia hubungkan dengan bau busuk. Teks namanya ia hubungkan dengan tembakannya. Sinar menyala. Ia tahu mengapa. Kebaikan yang ia lakukan selama ini bukan karena cinta, tapi pada diri semata. Kebaikan yang ia sebar selama ini bukan karena kasih, tapi sebuah pertunjukan. Kebaikan yang ia ekspresikan selama ini bukan karena Allah, tapi sebuah akan masuk surga. Ia tuliskan kembali namanya di atas kertas. Lalat masih mengerumput. Ia tuliskan nama Adavia. Harum bunga menyebar di udara. 04 Maret 2016. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gadekor. Bukan corona. Ini benar-benar ditodong sama Anda. Kok baru jalan naik poso nih. Mapan pulang keras. Puisi ini pilihan dari kakak saya yang rela menunda kepulangannya. Judulnya Jangan Larang Aku Rindu. Jangan larang aku rindu, sebab kau pantas milikku. Kau baik dan mesra, cerdas dan berhati tajam. Kau begitu berpengaruh dalam hambur kehidupan. Maka jangan larang aku rindu. Jangan larang aku, sebab rindu kepadamu adalah kemestian. Diamlah kau di rumahmu dan aku akan mendatangi dalam nalarku yang tak nyata. Ku kembangkan wujudmu dalam malam maupun siang. Aku menyentuh titik dasar dalam jarak sejauh apapun. Aku meraba wajah itu dan memeluk tubuhmu. Inilah rindu yang tak bertepi, yang tak berjalan.
dalam waktu dan situasi apapun. Inilah rindu. Inilah rindu yang melebihi luas bumi, dalam lautan dan hamparan gurun. Tidak lebih masak dari cara lumut menyimpan air. Kaulah pemilik senyum yang murih dan wajah yang terang. Kaulah pemilik hati yang sesungguhnya. Kaulah yang mengeluarkan api yang redup. Kaulah yang mengangkat tangan yang tertatih. Kaulah yang menghidupkan segala yang mati. Maka jangan larang aku rindu. Sebab rindu adalah hakku. Rindu juga adalah kekasihku. Karena rindulah yang mengantar sayangku sampai kepadamu. Itulah tadi penampilan pembacaan puisi dari Ketua Lembaga Seni Seleb dari Kakak Ika. Kami ucapkan terima kasih untuk penampilan yang sangat luar biasa. Kami berikan tepuk tangan sekali lagi untuk penampilan dari Ketua Lembaga Seni Seleb. Oke, penampilan selanjutnya dari teman-teman organisasi. Apakah masih ada yang ingin tampil ke depan untuk menampilkan pembacaan puisi dari teman-teman sanggar seni? Apakah masih ada yang ingin tampil ke depan? Deng-dengku, teman-teman panitia, pengurus, perumus, deng. Oke, kalau sudah tidak ada, tapi deng boleh saya ucapin di sini. Bagaimana teman-teman? Tapi deng. Healthy Tiara Rosa, negeri yang berdoa. Pikiran siapa yang bertubi-tubi di kebir dalam kata-kata yang abu. Lalu kebenaran menjadi canggung, asing dan tak lagi mudah dikenal. Nalar siapa yang digerus berulang kali ketika kebajikan dipersekusi, pencari salah, difitnah dan diskriminasi, pencari keadilan berduyun-duyun jadi terdakwa, dikunci di balik jeruji. Dari hukum yang terpecah dan terjadi memantik kebencian para pendusta, koruptor, peneror. Di mana kau semakan mereka? Sedang kutemukan tubuh kita yang lama menyatu, terbelah pecah di tempat entah apa. Sementara orang-orang tak dikenal dari negeri
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kali pertama saya kemudian membacakan puisi. Jadi mohon maaf atau mohon ketika kemudian ada kesalahan. Iya. Jadi judul puisi saya adalah tentang petani atau lebih kepada suara hati petani. Iya. Seandainya mereka tahu betapa serunya ketika hama datang, seandainya mereka tahu betapa kecewaan ketika harga diturunkan, seandainya mereka tahu betapa sulitnya memperjuangkan tumbuh-tumbuhan. Tentu mereka yang menghargai perjuangan para petani dari pagi hingga petang. Tapi saya tak banyak yang tahu. Cobalah mencintai hasil para petani. Ayolah Bu. Jangan sesekali mengimpor. Salam para petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan pembacaan puisi dari Akbar angkatan 12 PKI